Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Hendrowahyuni dengan NIM 2503436250116. Kelas Offering B ingin mempresentasikan penerapan dan konsep fisika dasar di bidang bioteknologi. Mengapa fisika dasar penting di bidang bioteknologi? Fisika dasar memegang peranan penting dalam bioteknologi karena prinsip-prinsipnya menjadi fondasi bagi banyak peralatan, teknik, dan pemahaman proses biologis di tingkat molekuler. Keterkaitan ini melahirkan cabang ilmu baru yaitu biofisika. Secara spesifik, mempelajari fenomena biologi menggunakan metode dan teori fisika. Kemudian, ada biofisika juga melibatkan penggunaan teknik pencitraan seperti kristalografi sinar X, spektroskopi resonansi magnetik nuklir, dan mikroskopi untuk memvisualisasikan molekul biologis dan interaksinya. Biofisika memainkan peran penting dalam memahami dasar fisik proses biologis dan dalam mengembangkan teknologi serta perawatan baru di bidang kedokteran, genetika, dan biokimia. Fisika dasar tidak hanya mendukung bioteknologi, tetapi juga menyediakan mata dan tangan yang memungkinkan para ilmuwan untuk bekerja di dunia yang sangat kecil dan tak terlihat oleh mata telanjang. Kemudian, di sini ada prinsip fisika dalam bioteknologi. Yang pertama ada termodinamika. Dalam materi ini akan mempelajari tentang hubungan antara panas, kerja, dan energi. Dalam bioteknologi, termodinamika ini sangat penting untuk memahami proses-proses biologis seperti fermentasi dan reaksi enzimatis. Misalnya, siklus pemanasan dan pendinginan pada polimerase chain reaction atau PCR yang digunakan untuk memperbanyak DNA, keseimbangan energi dalam sel hidup, dan bagaimana energi dikelola untuk pertumbuhan dan metabolisme juga merupakan bagian dari kajian ini. Selanjutnya ada optika dan gelombang. Fisika optik sangat penting dalam pengembangan mikroskop, spektroskopi, dan alat diagnostik. Mikroskop elektron menggunakan prinsip gelombang partikel untuk memvisualisasikan struktur seluler secara detail. Sementara itu, spektroskopi seperti spektroskopi UV VIS memanfaatkan interaksi cahaya dengan molekul untuk menganalisis konsentrasi dan komposisi biomolekul. Kemudian ada mekanika fluida. Nah, dalam konsep ini diterapkan pergerakan cairan biologis seperti aliran darah dalam tubuh dan aliran media kultur dalam bioreaktor. Pemahaman mekanika fluida membantu dalam merancang pompa, sistem perpipaan, dan alat pencampur yang efisien dalam industri bioteknologi. Kemudian ada elektromagnetisme. Nah, di dalam prinsip ini tuh menggunakan berbagai teknik pemisahan dan analisis. Contohnya adalah elektroforesis gel yang memanfaatkan medan listrik untuk memisahkan molekul DNA, RNA, atau protein berdasarkan ukuran dan muatan. Kemudian ada fisika material dan nanoteknologi. Nah, dalam prinsip ini tuh berperan sebagai pengembangan material baru dan teknologi skala nano yang digunakan dalam bioteknologi nih. Contohnya adalah biosensor yang menggunakan material nano untuk mendeteksi biomolekul spesifik, serta penggunaan nanopartikel untuk pengiriman obat. Kemudian, penerapan fisika dalam bioteknologi ini menghasilkan berbagai teknologi mutakhir. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Yang pertama ini ada polymerase chain reaction seperti yang tadi. Nah, dalam teknik ini itu digunakan untuk menggandakan segmen DNA. Prosesnya ini melibatkan siklus pemanasan atau denaturasi DNA dan pendinginan atau penempelan primer, yang seluruhnya ini didasarkan pada prinsip termodinamika. Kemudian ada ultrasonografi atau USG. Nah, alat diagnostik ini menggunakan gelombang suara frekuensi tinggi atau akustik yang dipantulkan oleh jaringan tubuh untuk menghasilkan gambar organ internal.
Selanjutnya ada kromatografi. Nah, teknik ini memisahkan komponen campuran berdasarkan sifat fisiknya, ukuran, muatan, polaritas. Nah, saat melewati fase stasioner. Prinsip fisika yang mendasarinya meliputi difusi dan gaya intermolekuler. Kemudian ada sentrifugasi. Nah, alat ini itu memanfaatkan gaya sentrifugal atau mekanika untuk memisahkan partikel dalam suspensi berdasarkan massa jenisnya. Contohnya itu pemisahan sel darah merah dari plasma. Cukup sekian presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.